Halo teman-teman ATM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan limpahkan banyak rezeki. Nah, kali ini kita membahas referensi judul KTI, Karya Tulis Ilmiah bagian keempat. Ini spesial ya untuk mahasiswa-mahasiswi diploma 3 yang akan memasuki akhir perkuliahan sebagai tugas akhir. Yang mana judul-judul ini akan memberikan inspirasi ya dan bisa memodifikasi judulnya nanti ya. Walaupun tidak tepat persis seperti judul ini, nantinya akan memberikan hal-hal referensi judul-judul KTI. Nah, kita tahu ya tugas akhir bagi seorang mahasiswa diploma 3 ya kan penting sekali dalam menyelesaikan tugas studinya selama 3 tahun. Nah, pada bagian 4 ini kita bahas referensi judulnya. Oke, langsung saja teman-teman. Semoga teman-teman bisa menyimaknya dan baik. Lalu bisa mengambil inspirasinya. Oke, lanjut dengan judul pertama dari KTI. Judul pertama yaitu perbandingan pemeriksaan darah rutin menggunakan spesimen yang dikirim manual dan menggunakan pneumatic tube system. Nah, kita tahu ya pengiriman spesimen selama ini mungkin saja 80% ya. Pengirimannya dengan cara manual ya, dengan berjalan kaki, spesimen itu diantar oleh petugas atau keluarga pasien ya kan dari ruang perawatan. Nah, ada teknologi dengan pengiriman menggunakan sistem vakum ya, teknologi pneumatik, sehingga spesimen dikirim dalam tabung ya kan, kemudian dimasukkan dalam tabung kapsul, lalu terkirim dengan daya vakum tadi, sehingga pengirimannya dalam waktu kurang dari 1 menit sudah sampai ke laboratorium sebagai karier penerima. Namun bisa saja risiko ini terjadi kerusakan selama proses perjalanan ya, entah benturan, guncangan, sehingga spesimen akan mengalami risiko hemolisis. Nah, di sini kita melakukan perbandingan pemeriksaan darah rutin menggunakan hematologi analyzer. Jadi teman-teman bisa melakukan pemeriksaan nanti kadar hemoglobin, kadar eritrosit, terutama eritrositnya ya, leukosit, trombosit, hematokritnya. Ini yang penting-penting saja parameternya. Namun bisa teman-teman melakukan penelitian ini berkelompok dengan teman-teman yang lain. Ada yang meneliti difronnya, ada yang meneliti eritrositnya, MCV, MCH-nya, ada yang meneliti trombositnya. Oke, kita pindah ke judul yang kedua, perbandingan darah rutin, hematologi analyzer menggunakan tabung vakum 3 ml, isinya spesimennya darah vena 1 ml, 2 ml, 3 ml. Jadi deskripsinya seperti ini ya teman-teman. Pengambilan spesimen di ruang perawatan itu kadang mengalami kesulitan dan menggunakan teknik shearing ya, mungkin perawat yang menyemplingnya. Kalau ATLM mungkin menggunakan tabung vakum. Ya, jadi dia mengambil dengan shearing 3 ml atau shearing 5 ml. Nah, apabila menggunakan shearing 3 ml, akhirnya terbagilah spesimen tadi. Sebagian untuk hematologi, sebagian untuk kimia klinik, mungkin sebagian lagi untuk imunologi serologi. Nah, yang parah lagi, pengisiannya ini hanya 1 ml untuk tabung vakum yang harusnya menyedot 3 ml. Jadi EDTA-nya itu berlebihan karena spesimennya sedikit, tidak setara. Oleh sebab itu teman-teman bisa meneliti bagaimana perbandingan darah rutin tersebut. Jadi ya sini kita melihat dari komponen-komponen pentingnya, hemoglobin, eritrosit, hematokrit, kemudian leukosit dan trombosit. Tapi bisa saja teman-teman yang lain menelitinya di MCV, MCH, MCHC. Jadi menelitinya bisa berdua, bertiga atau lebih ya. Nah, kita pindah lanjut ke penelitian yang ketiga, yaitu perbandingan ESR. Ini adalah LED, metode Westergren, kemudian ESR automatic dan ESR Alivac 20 detik pada pasien anemia kurang zat besi. Nah, mengenai ESR Alivac teman-teman bisa melihat di video saya yang lain. Nah, di sini penting bila ada suatu laboratorium memiliki ESR Alivac, kemudian ada menggunakan automatic, ada yang menggunakan Westergren.
Jadi teman-teman bisa menelitinya. Ya, ini diarahkan kepada anemia kurang zat besi. Nah, apabila ketiga alat ini salah satunya tidak ada, teman-teman bisa menggantinya dengan Sediflas misalnya, atau hanya dua saja, tergantung kebutuhan teman-teman. Jadi di sini ada perbedaan karakteristik teknik pembacaan. Ada yang pembacaannya 1 jam, ada yang membacanya 10 menit saja, ada yang 20 detik. Nah, ketiga perbedaan inilah yang menjadi perbandingan apakah memang sama atau berbeda dengan tiga alat ini. Oke, kita pindah lanjut yang nomor 4, gambaran kardiak troponin I CTNI pada pasien dengan infak miokard di ICCU. Nah, infak miokard ya kan merupakan serangan jantung yang mungkin sering terjadi ya ditemui pada pasien-pasien, misalnya pasiennya di IGD atau di ICCU. Nah, ini pasiennya di ICCU. Kita memeriksa troponin karena troponin ini marker jantung yang terbaik untuk kerusakan otot jantung pada pasien ya, miokardiumnya IMA. Nah, terbukti ya kardiak troponin ini memiliki waktu yang lebih lebar ketimbang mioglobin atau CKMB MAS atau kardiak troponin T ya. Nah, pastinya ini teman-teman pastikan dulu apakah di sebuah pelayanan tersebut ada memiliki marker jantung ini, yaitu kardiak troponin I. Nomor 5, penelitian selanjutnya yaitu gambaran LDH pada ibu hamil yang akan fartus dengan preeklamsia. Nah, LDH itu menjadi hal yang penting dalam parameter terjadinya luas kerusakan atau radang atau akibat tekanan darah yang terjadi pada saat pasien tadi mengalami preeklamsia yang akan mengalami fartus. Jadi penting sekali kenaikan LDH yang tinggi atau signifikan ini berakibat mungkin risikonya lebih besar pada ibu hamil yang akan fartus. Nah, lanjut nomor 6 yaitu penjudul penelitiannya jumlah monosit dan limfosit pada penderita TB paru yang mendapatkan OAT 2 bulan. Nah, orang dengan TB paru ya, pasien tadi baik kelompok pria atau kelompok wanita mungkin saja terjadi peningkatan atau penurunan jenis leukosit sebagai bukti ya adanya infeksi Mycobacterium tuberculosis. Nah, mungkin saja kenaikan monosit, penurunan limfosit atau sebaliknya. Nah, pada saat pengobatan OAT 2 bulan maka akan terjadi perubahan menuju penyembuhan sehingga perlu dilihat gambaran jenis leukosit, monosit dan monosit dan limfositnya. Jadi bisa dimodifikasi teman-teman dengan menelitinya bertiga ya. Yang pertama meneliti monosit dan limfosit sesudah pengobatan 2 bulan. Kemudian yang meneliti monosit dan limfosit pada awal terdiagnosis ya sebelum pengobatan. Yang ketiga penelitinya adalah perbandingan monosit dan limfosit sebelum dan sesudah mendapatkan pengobatan OAT 2 bulan. Jadi ini penelitiannya bisa bertiga. Lanjut yang nomor 7. Judul penelitiannya yaitu perbandingan pemeriksaan rapid HIV menggunakan spesimen whole blood plasma dan serum. Nah, pada kasus pasien-pasien dengan HIV itu bisa saja pemeriksaannya ini bila tidak seksama mengacu pada brosur kit yang ada pada kit reagen, mungkin saja bisa terjadi positif palsu ya kan. Karena di sini mendeteksi antibodi. Jadi ada proses yang namanya kelebihan spesimen atau hal yang mengeringnya spesimen teroksidasi dengan spesimen yang berbeda. Nah, misalnya plasma, whole blood ya kan, dan serum yang menjadi hal yang paling baik dan paling benar. Nah, ini akan menjadi positif palsu berupa garis yang sangat tipis ya, warnanya ungu kemerahan. Nah, kita dengan cara ini maka kita dapat melakukan penelitian lebih lanjut mana yang paling terbaik untuk spesimen pemeriksaan rapid HIV ya. Lanjut kita yang nomor 8 penelitiannya yaitu perbandingan pemeriksaan protein albumin menggunakan reagen bank ya.
Ya, Regenbank asam asetat 6% pabrikan yang sudah ada tiketnya, dan asam asetat cuka 6%, cuka makan ya. Nah, mengapa ini bisa kita lakukan? Karena kadang pada saat kita kehabisan regensia ada perlunya modifikasi penggunaan regensia, salah satunya penggunaan asam cuka makan 6% kemasan ya kan yang berada di pasaran. Biasanya orang-orang dengan berjualan soto. Nah, soto ini ada asam cuka 6%. Nah, ini bisa kita ambil atau kita minta atau kita beli ya. Nah, jadi di sini digunakan sebagai pengganti asam asetat 6% atau Regenbank. Ya memang Regenbank lah yang paling terbaik di antara 3 regen ini. Jadi kita lihat kesetaraannya apakah memberi hasil positif yang sama, positif 1, 2, 3, 4 dan negatif dengan menggunakan kontrol yang berbeda-beda ya. Jadi di sini menggunakanlah spesimen sintetik, jangan menggunakan spesimen yang murni dari pasien proteinuria karena sulit didapatkan. Lanjut yang nomor 9, judul karya tulis ilmiah yang akan diulas yaitu nomor 9, perbandingan kadar hemoglobin pasien ibu hamil dengan asupan suplemen zat besi dengan atau tanpa vitamin C. Ini kayaknya arah penelitiannya penelitiannya cukup sulit ya. Nah, jadi di sini ibu hamil yang mengalami anemia akan lebih baik penyerapan zat besi bila sertakan vitamin C. Jadi pada pasien yang tanpa vitamin C mungkin saja akan lebih rendah kenaikan hemoglobinnya. Jadi di sini 2 kelompok nanti, ibu hamil yang menambahkan zat besi dengan ibu hamil yang tidak menambahkan zat besi. Cukup teman-teman melakukan penelitiannya 1 bulan saja. Jadi 1 bulan sebelumnya, 1 bulan sesudahnya, atau mungkin kalau lebih bisa juga 2 bulan. Tergantung waktu yang ada, atau mungkin bisa saja teman-teman mengambil juga 1 bulan, 2 bulan dan 3 bulan. Nah, ini sudah mengarahnya nanti bukan karya tulis lagi kalau sudah yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah dibandingkan tanpa dengan vitamin C. Nah, ini sudah mengarah ke skripsi atau tesis nanti. Bisa ditelitinya dengan cara membaginya 2 orang atau 3 orang. Nah, kemudian lanjut ke judul 10 yaitu gambaran AST ALT pada pasien dengan hepatitis C. Hepatitis C memang kasusnya jarang, namun hepatitis C ini biasanya silent, jadi tidak memberikan gejala yang klinis yang berat. Jadi hepatitis yang bisa dideteksi dengan anti HCV, jadi setelah itu maka pasien diukur kadar AST ALT-nya dalam serum. Apakah mengalami peningkatan atau mengalami peningkatan yang cukup tinggi atau signifikan untuk kerusakan hati, karena AST ALT sebagai indikator penanda kerusakan hati ya yang cukup sensitif. Lanjut kita yang nomor 11 penelitiannya yaitu gambaran bakteriuria, bakteri dalam urin pada pasien ibu hamil yang mengalami infeksi saluran kemih. Nah, ISK itu bisa saja terjadi pada kalangan umum, namun kerap kali terjadi mungkin pada ibu hamil. Mungkin salah satunya penggunaan air yang kurang baik pada WC umum yang secara bersama digunakan. Mungkin saja ibu hamil tadi berkemih di WC umum. Ya kan, mungkin saja dengan perubahan hormon, perubahan selama kehamilan sehingga menyebabkan lebih mudah terjadi penurunan imun dan terjadi risiko infeksi saluran kemih. Nah, di sini yang akan kita lihat adalah gambaran bakterinya. Mungkin dari sedimen saja sudah cukup atau mungkin dilanjutkan dengan biakan dalam media agar. Tinggal dipilih saja yang mana yang lebih nyaman dan praktis, atau penelitiannya berdua. Ya kan, ada yang kebiakan, ada yang hanya gambaran bakterinya derajat positif 1, 2, 3, 4 misalnya pada sedimen urin. Lanjut kita pindah ke yang nomor selanjutnya, nomor 12. Hubungan kenaikan kadar asam urat pada pasien TB paru yang mendapatkan OAT selama 2 bulan. Jadi asam urat menjadi indikator gangguan pada tubuh akibat penggunaan OAT, obat anti tuberkulosis, pada pasien yang menderita tuberkulosis ya terdiagnosis. Jadi makin tinggi kadar asam urat mungkin saja berakibat kurang baik pada tubuh, yaitu efek samping pengobatan tadi. Jadi asam urat mengalami kenaikan. Nah, kenaikannya ini menjadi hal yang kurang baik ya pada pasien.
Lanjut yang nomor 13 yaitu judulnya efektivitas ekstrak sirih Cina terhadap pengobatan bakteri Escherichia coli. Nah, kita tahu di ini sirih Cina memiliki khasiat sebagai antibakteri. Namun ya belum diketahui kemampuannya terhadap bakteri usus. Nah, bakteri yang kita gunakan kali ini yaitu bakteri Escherichia coli untuk melihat efektivitasnya. Jadi apakah nanti terjadi penghambatan, apakah terjadi nanti berupa resisten, sensitif, atau intermediat ya, tergantung nanti diameter yang mungkin didapat, atau tidak tumbuh sama sekali itu akan lebih bagus lagi. Artinya memang dia mengalami namanya sensitif. Nah, jadi dapat digunakan sebagai antimikroba yang didapat dari ekstrak tumbuhan. Lanjut yang nomor selanjutnya, yang nomor 14, pemeriksaan TPC pada es dawet yang beredar di kota. Misalnya kota mana, tergantung teman-teman ya di sana. Bisa saja teman-teman melihatnya di situ pengukurannya berapa titik, tergantung yang menjualnya berapa banyak. Kalau memang semuanya hanya 10 ya sudah total sampling saja diambil, atau banyak menggunakan teknik cluster bisa juga, atau menggunakan teknik sampling yang lain. Jadi teman-teman bisa melihatnya bahwa penyajian es dawet ini kadang-kadang bisa juga yang kurang baik, walaupun banyak yang baiknya. Nah, di sini kita bisa mengukur kadar kontaminasi bakterinya. Yang kita inginkan di sini adalah mengukur bakteri kontaminasinya, bukan melihat dari sisi yang tidak baik atau kurang baik dari penyajiannya. Nah, bakteri tadi mungkin akan berkembang ya dalam minuman tadi dan menyebabkan mungkin saja diare ya, atau dampak buruknya pada tubuh apabila kita meminumnya. Ya di sini bisa saja menggunakan air yang kurang masak atau mentah ya. Tergantung nanti pada saat diukur adanya bakteri E. coli. Nah, bakteri E. coli ini kan pencemaran dari feses. Nah, mungkin saja mengambil dari air sungai atau dari yang air-air yang lainnya. Kita tidak tahu ya. Lanjut kita ke nomor 15. Nah, ini judulnya yaitu gambaran jamur kuku ya pada petugas DLLAJ atau polisi lalu lintas, dan maksudnya di sini yang menggunakan sepatu laras panjang. Jadi nanti kalau populasinya mencukupi saja ambil DLLAJ saja atau polisi lalu lintas saja, atau keduanya tergantung bila populasinya kurang, atau penelitiannya berdua ya, ada yang DLLAJ ada yang polisi lalu lintas. Ya syaratnya mereka menggunakan sepatu laras panjang. Biasanya mereka bertugas mulai sejak pagi ya, mungkin jam 7 pagi sudah siap-siap ya, atau jam setengah 7 mereka sudah siap bekerja hingga mungkin menjelang petang. Jadi seharian menggunakan sepatu dan kaos kakinya. Jadi pada saat dengan di pinggir jalan ya mungkin berisiko terjadinya berkeringat ya. Akibatnya kelembapan terjadi pada kaki. Nah, ini adalah media yang cocok, yang subur bagi jamur untuk menginfeksi pada kaki ya, terutama pada jamur kuku. Nah, di sini kita mengambil jamur kuku ya. Lanjut kita pindah ke selanjutnya yang nomor 16. Gambaran jamur kandida pada pasien ibu hamil yang mengalami keputihan, flur albus. Jadi kehamilan bisa saja berakibat sistem imun mengalami penurunan dan perubahan hormon pada tubuh. Juga berpengaruh ya di sini pengaruhnya. Nah, pastinya dengan hal ini terjadi risiko infeksi saluran kemih. Namun yang kerap terjadi infeksinya adalah berupa jamur. Jamur di sini adalah jamur kandida. Mungkin kandida albicans ya. Jadi bisa teman-teman melanjutkannya langsung ke media ya, media pertumbuhan Soberot misalnya. Lalu kita pindah lanjut ke selanjutnya. Yang selanjutnya ini nomor 17. Perbandingan teknik fiksasi nyala api metanol absolut dan alkohol 96% pada pewarnaan gram. Nah, di sini ada 3 cara teknik fiksasi. Fiksasi nyala api yang menjadi standar. Kemudian metanol absolut untuk misalnya pewarnaan darah, dan alkohol 96 biasanya ya yang jarang digunakan. Jadi kita bandingkan fiksasinya. Nah, caranya dari biakan teman-teman bisa menggunakan 3 hal, misalnya langsung dari spesimen, yang kedua dari biakan cair, atau ya dari biakan plate agar. Tinggal pilih, lalu dilakukan teknik fiksasi dengan 3 cara ini. Nah, kita tahu bahwa fiksasi dengan nyala api
itu merekatkan sekaligus membunuh bakteri. Itu kelebihannya membunuh bakteri langsung, karena dengan nyala api bakteri mati. Tapi risikonya dengan nyala api bisa saja terjadi kerusakan, pengeringan yang dipaksa ya. Sehingga terjadi hal-hal yang tidak baik pada saat diwarnai. Nah, kita lihat di dulu dengan fiksasi cara kimia dengan metanol absolut dan alkohol 96. Mungkin saja ini akan lebih baik karena di sini bukti nyata kita dengan melakukan fiksasi pada sel-sel darah, maka sel-sel darahnya tadi terekat dengan baik dan tidak mengalami perubahan. Jadi di sini penting ya. Ternyata nanti kalau seandainya paling bagus itu menggunakan metanol, berarti bisa saja dimodifikasi penggunaan metanol. Nah, di sini pulang nyala api itu sifatnya murah meriah ya, beda dengan metanol dan alkohol 96 yang perlu reagensia untuk proses ini. Jadi tinggal dipilih nanti mana yang terbaik ya. Jadi kita bisa menyimpulkan nanti ternyata mana yang terbaik. Ini jadi menjadi saran untuk pekerja seharian di laboratorium mikrobiologi bahwa fiksasi inilah yang terbaik. Oke, lanjut kita pindah ke yang nomor 18 judul penelitian, yaitu uji kualitatif boraks Na2B4 ya kan 10H2O pada bakso tahu misalnya ya kan, yang beredar di pasar tradisional atau mungkin pada bakso saja, karena memang jenis makanan ini yang biasanya kerap disalahgunakan dengan penjual untuk menggunakan borak. Jadi borak itu bisa menyebabkan tahan lama, kenyal, enak mungkin ya. Dan pastinya pajanan borak itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi bisa menyebabkan risiko terjadinya kanker ya mungkin pada tubuh dan hal-hal lainnya mengganggu organ dalam ya. Nah, kita pindah lanjut ke judul selanjutnya nomor 19, perbandingan pemeriksaan urea dan kreatinin menggunakan darah kapiler dan vena pada pasien ICU yang mengalami udema. Nah, mengapa judul ini dipilih? Karena pasien udema yang bengkak badannya, yang berat ya udemanya, mungkin atau ringan atau sedang, ya selama dirawat di ICU akan kesulitan dilakukan pengambilan darah, ya kan? Mungkin karena sistem tubuhnya kurang berespon terhadap adanya kelebihan cairan dan memang pemberian infus yang masif terus-menerus, ya kan? Mungkin saja infusnya yang tetesannya cepat sehingga kelebihan cairan di tubuh. Nah, akibatnya bengkak tadi, pengambilan darah dengan vena mungkin kesulitan didapat. Bisa saja diganti dengan teknik kapiler. Ya, tapi dengan darah kapiler ini mungkin saja juga ya kan sulit dilakukan juga. Mungkin bisa saja tercampur dengan cairan jaringan, tergantung nanti kondisinya di lapangan. Nah, dengan teknik kapiler ini kita tinggal menyiapkan tabung mikrohematokrit beberapa, misalnya 2 atau 3, lalu ditusuk area jari dan ditampung dengan tabung hematokrit dan disumbat. Nah, kemudian setelah itu disentrifugasi, dipatahkan, diisap dengan mikropipet spesimen tadi untuk dilakukan pemeriksaan atau analisa. Kita bisa menggunakan tabung hematokrit merah ya, yang ada merah atau yang kemasannya warna biru. Jadi tinggal dipilih tanpa heparin atau dengan heparin, tinggal dipilih. Oke ya teman-teman, kira-kira seperti itu. Di sini yang parameter yang dipilih adalah urea dan kreatinin. Teman-teman bisa juga memilih parameter yang lain, misalnya glukosa, kolesterol, trigliserida, asam urat, atau penelitiannya ini bisa berkelompok, tergantung teman-teman ya. Lanjut yang nomor selanjutnya untuk penelitiannya, yaitu nomor 20. Efektivitas ekstrak temulawak terhadap penghambatan bakteri Staphylococcus aureus. Nah, temulawak itu memiliki sifat antibakteri, jadi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap jenis Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus ini strain yang patogen ya pada manusia, menyebabkan bisul ya, pernanahan. Jadi ini cocok sekali untuk diteliti efektivitas dari temulawak tadi. Jadi tinggal dibuat ekstrak sediaan temulawak bertingkat konsentrasinya, dimasukkan dalam media agar darah, kemudian yang ditanami dengan Staphylococcus aureus. Nanti akan terjadi hambatan atau zona hambatan pertumbuhan. Jadi kalau misalnya zonanya lebar atau besar, berarti ini dia mengalami sensitif ya. Bila tidak ada penghambatan berarti mungkin resisten.
Oke, kita pindah lanjut ke yang nomor 21. Gambaran proteinuria pada pasien gagal ginjal kronis yang melakukan hemodialisa. Nah, gagal ginjal kronis merupakan penyakit dengan kerusakan ginjal ya yang berakibat terjadinya proteinuria. Nah, proteinuria ini mungkin saja bervariasi tiap pasien sehingga akan mendapatkan gambaran rata-rata tingkat positif proteinuria yang terjadi. Jadi di sini mungkin positif 1, positif 2 atau 3 atau 4 atau mungkin negatif atau trace. Nanti tergantung ya. Dari sini nanti kita bisa melihat sebuah gambaran rata-rata yang positif berapa yang paling dominan, berapa yang tidak banyak, yang sedikit. Lalu di sini juga kita bisa melihat lagi dari proteinuria ini kadarnya bisa saja karena di semi kuantitatif bisa diperkirakan kadarnya nanti ya. Jadi nanti penyajian datanya bisa saja dengan masukkan kadarnya. Kadang di alat multistik itu sudah ada estimasi kadar secara semi kuantitatif. Ya, atau dengan teknik bank juga ada kadar secara semi kuantitatif. Jadi tidak kuantitatif murni. Nah, kita pindah ke selanjutnya judul yang nomor 22. Perbandingan pemeriksaan asam urat menggunakan fotometer ya, fotometri VAP pada aminopenazon dan alat POCT dengan darah kapiler. Jadi darahnya kapiler tapi menggunakan fotometri dan POCT. Nah, POCT ini point of care test yang alat kecil portable itu kita gunakan ya kan. Biasanya sih di unit pelayanan laboratorium yang kecil mungkin saja menggunakan asam urat ini teknik VOCT, tidak menggunakan teknik fotometri. Nah, lalu di sini sampai sejauh mana kesetaraan kadar keduanya, kedekatan kadar keduanya ya menggunakan PAP, fotometri dan VOCT dari darah kapiler. Ini perlu diteliti sehingga bisa melihat di sini simpangan yang keduanya, dan di sini bisa digunakan fotometer VAP sebagai gold standarnya sebagai pembanding baku emasnya, sementara VOCT ini sebagai pendatang baru, jadi bisa menggunakan nanti tekniknya teknik perbandingan ya. Dan di sini perbandingannya. Oke, kira-kira lanjut lagi, kita pindah ke selanjutnya yang nomor 23. Gambaran CRP dan prokalsitonin PCT pada pasien COVID-19 dengan nilai NLR di atas 2. Nah, CRP dan PCT merupakan parameter radang ya kan. CRP superinfeksi prokalsitonin sehingga dapat dipakai sebagai penanda besarnya infeksi pada pasien yang mengalami COVID-19. Nah, apabila tidak ada prokalsitonin, cukup meneliti CRP saja ya, atau meneliti berdua, ada yang CRP, ada yang prokalsitonin ya kan pada COVID-19. Oke ya, nilai NR-nya kalau bisa ya nilai NR-nya yang tinggi, jangan nilai NR yang rendah, dan bisa dikelompokkan nanti ya pasiennya. Mau pasien yang di atas 45 saja atau di bawah 45 ya kan, tergantung nanti di lapangan jadi untuk penelitiannya. Lanjut yang nomor 24, efektivitas ekstrak daun jeruk purut terhadap penyemprotan misalnya kecoa Roma. Jadi konsepnya seperti ini. Kecoa mungkin saja mati atau terbunuh atau mungkin pergi atau terusir misalnya dengan ekstrak daun jeruk purut. Nah, terbukti ya. Nah, bagaimana apabila kita memelihara kecoa tadi dalam secara in vivo, lalu buatlah ekstrak tadi dari daun jeruk purut, lalu disemprotkan kepada kecoa, lalu dihitung waktunya. Apakah mati dalam 5 menit, 1 menit, 2 menit, 3 menit? Nah, di sini perlunya konsentrasi efektif untuk membunuh atau mengusir kecoa tadi. Nah, ini penelitiannya cukup lumayan merepotkan, tapi bisa menelitinya berdua atau bertiga ya. Ada yang konsentrasinya bertingkat, ada yang waktunya, ya kan, waktunya yang dibedakan. Pemberiannya 1 menit bagaimana, 2 menit, 3 menit. Nah, itu. Kira-kira seperti itu ya. Lanjut kita ke penelitian yang selanjutnya ya, judulnya nomor 25, gambaran TPC pada minuman Thai tea boba yang dijual di sepanjang jalan utama kota titik-titik. Misalnya kota mana teman-teman menelitinya. Nah, dari di sini tinggal diinventarisir berapa orang penjual Thai tea ya, Thai tea boba. Ya, kita tahu minuman kekinian ini kadang-kadang penyajiannya itu mungkin kurang baik. Nah, entah mungkin airnya air masak, air mentah,
atau air minum isi ulang, atau memang air yang direbus. Kita tidak tahu, jadi bisa saja tercemar bakteri. Nah, bakteri ini kita hitung ya, entah bakterinya jenisnya apa namanya kokus atau bakterinya jenisnya basil, jadi kita hitung secara umum. Namun teman-teman bisa memodifikasinya dengan melakukan MPN coli, misalnya MPN coli di sini. Jadi penelitiannya ada TPC, ada MPN coli. Penting sekali penelitiannya ini bisa bersama, spesimennya jadi satu. Parameternya berbeda, ada yang TPC ya kan, angka lempeng total, atau MPN coli ya. Cukup ke MPN coli saja, coliform ya, most probable number. Lanjut kita pindah ke yang nomor 26, pengaruh ekstrak daun sirih terhadap tingkat kematian jentik nyamuk. Nah, ternyata ekstrak daun sirih itu mampu membunuh jentik nyamuk. Tapi di sini konsentrasi tertentunya perlu kita teliti. Konsentrasi efektif berapa yang mampu membunuh jentik nyamuk. Nah, jentik nyamuk teman-teman bisa memilih nyamuk yang paling enak didapatkan jentiknya, misalnya culek saja misalnya. Kalau memang sulit ya bisa saja, atau mungkin jentik yang lain. Jadi di sini penelitiannya bisa bersama ya kan berdua ya. Ada yang pada kelompok culek, ada yang kelompok Mansonia mungkin misalnya, atau kelompok dari Aedes. Kalau Anopheles tidak mungkin ya, sulit dicari untuk jentiknya. Nah, lanjut kita penelitian selanjutnya yang nomor 26. Gambaran kadar hemoglobin, hematokrit, dan eritrosit pada petugas SPBU. Nah, petugas yang melakukan pengisian bahan bakar di SPBU kesehariannya terpapar oleh uap bahan bakar tadi ya, mungkin dari Pertalite, Pertamax ya kan, solar ya, atau biosolar, Dexlit bisa saja ya kan, Dex ya kan. Nah, sekarang teman-teman meneliti bagaimana kadar hemoglobinnya ya kan, gambarannya. Jadi nanti dikelompokkan nanti ya, yang petugas solar, petugas Pertalite, petugas yang lain misalnya Pertamax ya kan, biasanya Pertamax sih jadi satu, yang beda nanti solar, mungkin dikelompokkan dua saja, solar Dex ya kan dengan Pertamax Pertalite, jadi dua kelompok. Bagaimana kadar hemoglobinnya, hematokritnya, dan eritrositnya, ini bisa diteliti berdua atau sendiri saja, tapi tinggal dikelompokkan. Kita tahu bahwa paparan uap dari bahan bakar tadi berpotensi mengalami gangguan pernapasan ya kan, hingga komponen darah. Oleh sebab itu diteliti lebih lanjut dengan kadar hemoglobin, karena hemoglobin ini terkait dengan proses yang namanya respirasi, mengangkut oksigen ya kan untuk seluruh tubuh, membuangnya ya kan CO2 dari paru ya. Nah, apabila adanya masukan dari uap ini mungkin menghambat dari proses respirasi. Lanjut kita pindah ke selanjutnya, judul yang nomor 27, pengaruh penggunaan ekstrak jeruk nipis dan jahe. Jadi jeruk nipis, jahe itu kita lakukan ekstrak tadi pada mencit secara in vivo. Jadi mencit kita siapkan ya kan, lalu diberi ekstrak jeruk nipis dan jahe ya kan. Dan setelah itu diukur kadar kolesterol dan trigliseridanya, diambil darahnya ya. Nah, dari sini kita bisa melihat kadarnya nanti apakah mengalami perubahan, penurunan dengan pemberian jeruk nipis dan jahe. Karena kedua ini berpotensi menurunkan lemak dalam darah. Nah, penelitian ini bisa dilakukan berdua ya kan, atau bertiga, tergantung nanti hanya jeruk nipis saja, atau hanya jahe saja, atau hanya kolesterol saja, atau trigliserida saja. Tergantung nanti penelitiannya. Bisa berupa gambaran, bisa berupa pengaruhnya. Nah, kita pindah ke penelitian selanjutnya nomor 28, gambaran kadar AST dan ALT pada pasien perokok aktif usia lanjut. Nah, usia lanjut di sini teman-teman memberi batasannya, misalnya umurnya 60 sampai dengan 80, bisa juga 55 sampai 60, tergantung nanti batasan masalahnya, atau 50 sampai 70. Karena di sini mengapa ngambil pada usia lanjut? Karena pada usia lanjut ini sistem tubuh mengalami penurunan ya kan di usia lanjut, dan organ yang paling berpengaruh terhadap masuknya asap rokok tadi adalah
hati ya. Hati ini terganggu, maka untuk melihat indikator tergangguan pada hati dengan melihat kadar enzim transaminase AST dan ALT. Walaupun bisa penelitian lain teman-teman bisa memilihnya bukan ini, tapi misalnya meneliti pada misalnya kolinesterase misalnya, atau meneliti yang lain misalnya LDH, atau meneliti enzim-enzim yang lain ya terkait dengan gangguan pada sistem hati ya. Oke, lanjut kita pindah ke judul yang nomor 29. Pengaruh penundaan 1 jam, 2 jam, dan 3 jam spesimen darah vena ya kan EDTA terhadap kadar hematokrit. Nah, ilustrasinya seperti ini. Mengapa kita memilih hematokrit? Karena hematokrit ini adalah pemadatan eritrosit. Mungkin saja gangguan eritrosit ya ini bisa saja terjadi akibat penundaan spesimen, dapat saja terjadi ya cukup lama. 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Yang cukup lama ini adalah 2 jam. Kalau 1 jam wajar, 3 jam itu sudah sebenarnya kurang wajar. Tapi di sini kita bisa melihat karena hal-hal yang menyebabkan petugas itu menunda itu mungkin karena petugasnya sedikit, pemeriksaannya serentak ya diinginkan. Kita ambil darah dulu. Lalu nanti setelah darahnya terkumpul cukup, lalu kita lakukan pemeriksaan ya. Nah, seperti itu kemudian yang diinginkan petugas. Atau pada kasus lain, pasiennya MCU 200 pasien, petugasnya hanya berempat. Nah, jadi akibatnya di sini pengambilan darah dulu secara serentak sebanyak 100 atau 200 orang. Akibatnya spesimen menumpuk dan tertunda hingga 1 jam, 2 jam, ya kan sampai 3 jam. Nah, akibat dari sini mungkin terjadi pengaruhnya terhadap hematokrit. Oleh sebab itu perlu diteliti. Hematokrit ini asasnya adalah pemadatan dari eritrosit. Mungkin eritrosit yang terlalu lama akan mengalami perubahan bentuk, perubahan morfologi, sehingga padatannya ini mungkin akan lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, kira-kira itu ya, kira-kira nomor 29. Kita pindah yang selanjutnya yang nomor 30. Perbandingan kadar albumin sebelum dan sesudah melakukan hemodialisa pada pasien gagal ginjal kronis. Jadi pasien yang mengalami gagal ginjal itu kronis ya akan melakukan hemodialisa. Nah, albumin akan mengalami penurunan pada pasien dengan gagal ginjal tersebut. Hari ini karena apa? Terbuang albumin tadi melalui ginjal selama dia belum melakukan proses hemodialisa atau melakukan alat hemodialisis. Nah, bisa saja itu terjadi kemungkinannya hilang melalui alat hemodialisis. Jadi kita bisa mengukur kadarnya sebelum dan sesudahnya. Lanjut ke judul selanjutnya, judul yang nomor 32, ya, perbandingan kadar hemoglobin metode cyanmet hemoglobin darah kapiler menggunakan tetes darah pertama dan tetes darah kedua. Ini sangat krusial sekali diteliti karena ini adalah penting ya. Mengapa? Karena tetes darah pertama dan kedua mungkin menjadi penyebab kadar hemoglobin itu berbeda. Mengingat tetes darah pertama ini risiko tercampur alkohol, ya kan? Namun keluar sempurna dari jari, ya kan biasanya seperti itu. Hal ini berbeda dengan tetes darah kedua yang tidak bercampur alkohol karena sudah kita sapu dengan tisu kering. Tapi mungkinkah keluarnya darah tadi lebih banyak dibandingkan darah pertama? Akibatnya ada apa? Intervensi, dipijat atau ditekan sedikit jari. Nah, risikonya ini tercampur dengan cairan jaringan. Jadi keduanya ini dua hal yang tidak benar atau tidak baik. Jadi dibandingkan ya, bisa saja dibandingkan dengan tekniknya dikeringkan dulu, ya kan? Yang standarnya itu, lalu ditusuk, keluar darah lalu diambil. Nah, ini penting. Bisa saja tiga buah cara teknik yang kita uji. Tapi bisa juga dibandingkan keduanya ini dengan yang gold standar, mana yang terbaik. Oke ya, kira-kira itu lumayan cukup rumit tapi simple sekali dan ini terjadi keseharian kita di pelayanan laboratorium, terutama teman-teman yang melakukan pelayanan di puskesmas. Pada HB cyanmet atau pada HB sali atau pada HB menggunakan alat POCT. Nah, kita pindah ke yang nomor 32. Ini adalah judul yang terakhir untuk karya tulis ilmiah, yaitu
Perbandingan kadar hemoglobin sebelum dan sesudah melakukan kemoterapi pada pasien kanker ovarium. Nah, ini kita ukur. Jadi di sini penting ya, mungkin tergantung nanti kankernya teman-teman memilih apa kankernya itu ovarium, kanker payudara, atau kanker serviks, atau kanker yang lain. Nah, jadi tinggal dipilih kelompoknya yang paling banyak itu dipilih sebagai judul. Dengan cara study dulu teman-teman pendahuluan ke tempat layanan rumah sakit di bagian onkologi. Mana kasus terbanyak itulah yang diambil. Misalnya kasus terbanyak kayak payudara ya sudah tidak usah ovarium. Atau serviks yang paling banyak ya serviks diambil. Nah pasien kanker itu mungkin saja mengalami gangguan ya pada sel normalnya. Pada proses kemoterapi, karena kemoterapi ini selain membunuh sel kanker juga membunuh sel-sel normal terpengaruh juga. Termasuk di sini penekanan juga di sumsum tulang dan mungkin saja membunuh beberapa sel yang ada di dalam darah sehingga kita perlu melakukan pengukurannya. Dan di sini bisa menggunakan pengukuran leukosit, jumlah leukosit atau pada eritrosit, pada trombosit. Jadi bisa menelitinya 3 orang. Tergantung nanti yang mau diteliti yang arahnya kemana, mana yang paling kuat. Di sini contohnya adalah hemoglobin. Bisa saja eritrosit, bisa saja trombosit atau leukosit, ya kan? Nah, tergantung ya. Nah, di sini penting ya. Oke, itu saja ya teman-teman mengenai 32 judul karya tulis ilmiah walaupun dari dalam pengembangannya mungkin bisa menjadi 60 karena tadi kan satu judul bisa dua peneliti atau 3 peneliti yang saya uraikan tadi. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Nantikan judul-judul lainnya di channel Atelier Indonesia. Sampai jumpa, selamat meneliti. Saya Ahmad Lep pamit. Bye.